setelah Hari Santri itu saya berpikir bahwa santri itu sekarang menjadi satu idola. Kalau Habib Salah mengatakan kiai itu ada 3. 1 kiai santri atau kiai tutur, kemudian kiai tandur, dan kiai sembur. Jadi ketika NU sudah biarlah ya menang kok sampai sama sekali tidak ngelegiwan itu iman-iman. Ya sangat iman-iman sekali. Berarti tidak mau diakui sebagai santrinya Mbah Hasyim Asy'ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam suara Malwapati. Assalamualaikum Pak Ulin. Assalamualaikum Pak Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur suwun sebelumnya sudah berkenan kersa rawuh di Suara Malwapati, podcast Karang Taruna Malwapati. Nah, niki sebentar lagi Hari Santri nih Pak Farid nih. Ini kita akan ngobrol banyak tentang Hari Santri, Pak Ulin, Pak Farid. Nah, di Hari Santri ini yang sudah terutama ya, nanti akan banyak orang yang merayakan Hari Santri nih Pak Farid. Terutama para santri itu sendiri ataupun yang mungkin tidak pernah mondok tapi mengaku santri. Jadi mereka juga banyak yang ikut merayakan Pak Ulin. Nah, ini menurut Pak Farid nih, apakah santri itu harus mondok ataupun lulusan pondok Pak Farid? Ya, ada beberapa definisi santri yang disampaikan oleh para kiai, para ilmuwan. Ada dua yang saya ambil definisi santri. Yang pertama, santri itu yang ada di pesantren. Karena definisi pesantren itu 1, harus ada kiai, ada santri, ada masjid dalam lembaga pendidikan. Ya. Kemudian saya nggak kurang sependapat dengan definisi ini. Saya lebih cenderung santri, ada juga kiai yang berpendapat bahwa santri itu orang yang belajar ilmu agama, mengajar dan mengamalkan. Jadi orang yang belajar dan berusaha mengamalkan ilmu-ilmu agama itu juga definisi santri. Berangkat dari istilah kolonial dulu, Belanda itu saat jajah di Indonesia itu mengategorikan 3 kelompok itu, kelompok santri, priayi dan abangan. Jadi yang mengatakan awal-awal, apakah itu berarti yang awal-awal menyebut santri apa orang Belanda itu? Tidak, bukan, tidak, ya tidak. Karena pesantren sudah lebih dulu ada sebelum Belanda dan sini. Mungkin para aulia Wali Songo itu cikal bakal muncul pesantren, santri. Maka Belanda dalam menjajah di Indonesia itu mengategorikan ada 3 kelompok masyarakat di Indonesia. Pertama santri, priayi, dan abangan. Nah, saya lebih cenderung pada definisi ini. Jadi santri itu orang yang belajar dan berusaha mengamalkan ilmu agama. Itu yang definisi santri, sehingga definisi santri lebih lengkap ya, lebih luas. Berarti tidak harus mondok. Tidak harus mondok. Siapapun yang belajar ilmu agama dan mengamalkan, itu definisi kelompok santri. Gitu. Berarti kalau saat ini, kalau saya pribadi melihat ketika Hari Santri ini yang merayakan dan merasa ini hari mereka itu semakin banyak Pak, entah itu yang mondok atau yang belum. Jadi sah-sah saja Pak Ulin. Ya kalau menurut saya sah-sah saja dalam arti konteks zaman sekarang ini, bahwa bahkan ketika kalau tidak keliru saya mengambil apa yang disampaikan oleh Gus Bah juga menyampaikan. Gus Bah itu kan sering YouTube, main ngaji di YouTube. Bahkan orang yang nyimak YouTube-nya itu sudah dianggap santrinya Gus Bah. Begitupun juga dengan apa yang sudah pernah disampaikan oleh Mbah Hasyim pada saat itu, bahwa sapa sing gelem ngrumat NU ya tak anggap santriku. Ini dalam arti
menurut saya ya intinya santri itu ya sapa wong sing gelem ngaji. Siapapun itu yang mau Belajar ilmu mengaji, agama. Belajar. maka itu dinamakan santri. Seperti yang sekarang ini mungkin setiap Kiai Munib mengadakan pengajian mulai dari malam Jumat, malam Sabtu, kemudian malam Senin, malam Rebu. Apa mereka mondok? Enggak. Tapi mereka juga diakui sebagai santrinya Kiai Munib. Sehingga dengan perkembangan zaman sekarang ini, apalagi masa-masa pandemi kemarin, proses belajar dengan Zoom, bagaimana untuk bisa mondok kalau prosesnya pun Zoom yang mondok disuruh pulang semua dan seterusnya, sehingga zaman sekarang ini merupakan satu zaman yang memang santri harus bisa menyesuaikan. Betul. Jadi ketika ada yang mungkin tidak mondok tapi merasa merasa pernah belajar agama kepada Mbah Yai terutama itu tetap boleh dikatakan santri. Jadi sehingga makna hari santri ini jadi tidak sempit lagi Bang, tidak sempit lagi bagi yang pernah mondok gitu atau pernah di pesantren seperti itu Pak. Yang belajar mengaji dengan kiai. Belajar Karena mengaji ada dengan santri harus ada kiai. Oh iya betul. Walaupun mungkin caranya tidak harus mondok. Tidak harus mondok. Apalagi di Inggiriku semua sendiri tadi yang dikatakan Pak Ulin tadi untuk malam Jumat ini. Nah, kemudian ini masih berbicara tentang hari santri, terutama asal muasal ini Pak. Ini kalau yang saya tahu nih, yang saya tahu ini hari santri muncul setelah zaman Pak Jokowi, dan ini yang saya tahu juga pada waktu itu yang mengusulkan adalah dari dari DPR kita, dari fraksi PKB ini Pak Ulin. Yang saya tahu nih, kemudian oleh Pak Jokowi diputuskan tanggal 22 Oktober hari santri. Nah, ini mumpung kami langsung sama Pak Ulin yang notabene DPR PKB ini Pak. Kira-kira mengapa PKB itu mengusulkan adanya hari santri Pak? Sepenting apakah Pak sebenarnya hari santri itu? Jadi sebenarnya hari santri itu kita ingin bahwa keberadaan santri dan keberadaan kiai dan santri pada saat perjuangan dulu itu memiliki satu peran yang sangat besar. Ketika beberapa pahlawan itu disebut sebagai pahlawan, maka harus ada pengakuan dari negara dalam hal ini bahwa kiai dan santri saat itu memiliki satu peran yang sangat besar kaitannya dengan perjuangan kemerdekaan yang ada di negara Republik Indonesia ini. Sehingga saat itu katakanlah Mbah Hasyim Asy'ari sempat menyerukan kaitannya dengan resolusi jihad yang bertepatan kebetulan yang bertepatan dengan sekarang hari santri, yaitu pada tanggal 22 Oktober, tahunnya saja yang berbeda. Jadi memiliki makna yang sangat besar dan merupakan satu refleksi sebenarnya bagi santri untuk berbenah diri menghadapi zaman-zaman sekarang yang zaman-zaman sangat global sekali. Santri harus dituntut, harus bisa teknologi, santri harus bisa berilmu selain agama juga untuk menyikapi kehidupan-kehidupan yang ada di masyarakat. Jadi itu intinya. Jadi setelah adanya hari santri, praktis otomatis bahwa Indonesia itu ada santri. Jadi diakui secara nasional dan internasional, akhirnya kan begitu. Jadi santri semakin itu Pak, semakin semakin ya tidak lagi dipandang sebelah mata. Ya, dengan itu akhirnya kan tanggal 22 itu sebagai hari santri, semuanya hampir memperingati semuanya, baik dari tingkat bawah sampai pun tingkat atas, semua memperingati. Harapan kami juga momentum hari santri ini tidak hanya sekedar euforia, dalam arti senang-senang diserangan dan seterusnya, akan tapi merupakan justru refleksi buat santri, buat diri kita, bahwa perjuangan kita
mungkin dulu itu melawan penjajah jelas, kan, tapi sekarang itu dengan dunia global lawan kita sangat banyak, dari mulai teknologi, media sosial dan seterusnya, sehingga santri harus bisa mengimbangi hal itu. Nah, kemudian ini Pak, setelah itu ya 22 Oktober ditetapkan, apakah setelah itu hanya berhenti hanya di seperti formalitas hari, atau mungkin dari pemerintah ada tindak lanjut Pak, mulai kebijakan yang mungkin peduli terhadap santri itu ada enggak kira-kira? Ada dari pemerintah sendiri setelah hari santri itu, kemudian ya mungkin tahun kemarin kalau tidak salah, saya tidak ingat, itu adanya perda pesantren, peraturan ataupun kalau di Demak ini tahun ini disahkannya kaitannya dengan perda pesantren. Itu pun juga setelah peraturan kaitannya dengan pesantren ini disetujui oleh dari pusat. Jadi setelah adanya hari santri itu, kemudian adanya perda pesantren, tujuannya apa? Tujuannya supaya pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat itu juga memikirkan kaitannya dengan pesantren yang ada, baik kaitannya dengan untuk bisa membantu sarana prasarana ataupun menjembatani kaitannya dengan berarti memang hal tersebut. Ya mungkin awalnya idenya hanya sebatas formalitas hari gitu Pak ya, tapi akhirnya tetap berdampak ya, benar-benar berdampak di Jelas santri. berdampak ya. Nah mungkin ini yang Pak Farid mungkin yang setiap hari langsung bersinggungan dengan santri ini Pak Farid. Ini apakah memang di kalangan santri sendiri atau di pondok pesantren, apakah memang ada bedanya enggak kira-kira dengan setelah adanya hari santri dengan disahkannya hari santri terus dan sebelumnya di dunia pesantren, apakah ada terasa bedanya Pak atau biasa-biasa saja? Seharusnya beda. Nggih. Jadi momen dicetuskannya hari santri itu menjadi awal simbol bahwa santri, sebelumnya saya jelaskan, santri itu cikal bakal kiai ya gitu kan. Okay. Santri itu cikal bakal kiai, dianggap kiai bila pernah menjadi santri. Ya kan? Santri dulu, kami dulu belajar agama, kemudian setelah menguasai jadilah kiai. Tidak pernah nyantri kok tiba-tiba jadi kiai atau ustadz, ini dilakukan gitu ya, kiai atau ustadz atau ulama. Padahal belum pernah ngaji. Ya. Nah, momen-momen hari santri seperti ini maka menjadi momen awal santri harus mulai turun gunung. Dulu itu masa-masa penjajahan itu kiai santri mereka berada di pelosok-pelosok gunung karena suasana tidak kurang mendukung ya, kurang mendukung untuk perjuangan ya. Akhir-akhir kemerdekaan itulah santri terus berusaha untuk ikut berjuang melawan kemerdekaan. Nah saat ini santri harus turun gunung untuk terlibat secara langsung dalam mengisi kemerdekaan ini dalam segala bidang. Kalau Habib Salah mengatakan kiai itu ada 3, 1 kiai santri atau kiai tutur, kemudian kiai tandur, dan kiai sembur. Kalau kiai tutur ini banyak ini, ada kiai-kiai yang mereka terjun langsung, mereka berdakwah bil lisan, bil hikmah, idul hasanah, termasuk terlibat di dalam dunia politik seperti Pak Ulin ini kiai tutur ini ya ini. Tutur, mereka terjun langsung di dunia politik dalam kekuasaan, menjadi pejabat tinggi dan lain sebagainya. Ini diperlukan santri atau kiai harus ada di situ ya. Kalau kiai tandur ini kiai-kiai yang mereka mengajar di pesantren-pesantren, mendirikan lembaga pendidikan, mengembangkan pesantren, membaca buku dan menulis buku. Ditandur itu maksudnya ya itu Pak ya, memberdayakan menciptakan generasi santri-santri sebagai calon kiai. Mereka lebih cenderung
terjun ke keilmuan Islam ya. Iya. Nah, jadi itu yang mereka terjun langsung di lembaga-lembaga pendidikan. Jadi jangan diharapkan kayak kita Andur ini harus muncul di publik. Ini yang di publik itu bagian Pak Ulin, bagian yang terjun ke politik ya. Ada Kiai Tutur, Kiai Tandrus. Yang satu apa Pak tadi Pak? Kiai Sembur. Kiai Sembur ini Kiai Sembur ini kiai yang menjadi solusi masyarakat ketika masyarakat punya masalah, terutama masalah apa saja, termasuk masalah-masalah pengobatan, gaib dan lain sebagainya. Dan beliau-beliau yang punya karomah ya, Kiai Jandab, Kiai Madub itu mereka-mereka yang punya karomah yang mandi pengendikane, yaitu Kiai Sembur. dan itu Nah, ini menarik ini. dibutuhkan itu. Iya. Demikian ya. Jadi momen santri terakhir, momen hari santri ini sebagai momen awal santri Kiai turun gunung untuk terlibat langsung di dalam mengisi kemerdekaan atau memajukan bangsa ini. Dan saya juga melihat fakta gitu. Jadi ya saya melihat 5 tahun 10 tahun terakhir ini orang tua yang kemudian memondokkan anak untuk nyantri di pesantren kok semakin ngetren Pak ya, terutama di sekitar kita. Apakah ini juga mungkin salah satunya itu Pak ya? Jadi gong santri itu sekarang benar-benar di itu Pak Ulin. Ya salah satunya itu salah satunya juga bahwa hasil cara Jawane iki ngene. Nggih. Saelek-eleke wong nak tau mondok ya balike mesti ning pelajaran ataupun balike akan di hal yang baik. Betul. Meskipun ketika di masyarakat mungkin terlihat tidak baik di mata masyarakat, tapi suatu saat dia akan kembali karena ngerti kaitannya dengan hukum-hukum yang ada. Jadi karena masyarakat juga tahu bahwa yang namanya etika itu sangat dibutuhkan, atau moral itu sangat dibutuhkan di masyarakat dibanding dengan kepandaian. Pintere kaya apa kalau moralnya jelek ya tetap akan dianggap jelek. Tapi meskipun tidak bisa apa-apa, tapi kalau moralnya baik dia akan dianggap baik. Dan pesantren itu salah satu lembaga yang cukup berperan banyak Pak ya untuk kaitan moral. Baik, kembali ke Hari Santri Pak. Jadi kalau saya amati gitu, jadi mengapa Hari Santri itu ada? Itu kan karena adanya santri yang mencintai tanah air kita. Kemudian pada waktu itu ada zaman penjajah, mereka sampai berani ikut memerangi penjajah kan gitu Pak. Sehingga ya wujud sebagai penghargaan pada santri akhirnya diadakannya atau dimunculkannya Hari Santri. Nah, cuman kan itu dulu Pak, waktu zaman penjajahan, zaman perang lah. Itu akhirnya santri wujud untuk cinta tanah air ya berperang melawan Belanda. Nah sekarang ini kan zaman udah tidak perang lagi nih Pak. Ini terus santri supaya apa ya sebagai wujud mereka cinta tanah air itu terus bagaimana ini Pak? Karena udah ada perang lagi nih. Mungkin Pak Ulin dulu atau? Ya seperti tadi yang sudah disampaikan sama Pak Farid bahwa santri itu ataupun kiai itu ataupun katakanlah hasil dari santri itu ya kalau menurut saya ini jadi sekarang ini jihadnya santri itu tidak dengan musuh. Tadi sudah saya sampaikan bahwa jihadnya santri sekarang itu ya dengan dunia global. Dalam hal ini adalah diantaranya mungkin bisa terjun di dunia politik, itu merupakan satu jihad, terjun di satu organisasi kemasyarakatan, kemudian juga dengan cara media sosial dia berjihad juga melawan kelompok-kelompok radikalisme, melawan para baser-baser itu salah satu jihad juga menurut saya. Ya, berarti poinnya tetap jadi kemanfaatan ke masyarakat, entah kemanfaatan ke masyarakat. Jalannya pripun gitu ya, betul sekali. Karena memang saat ini sangat dituntut sekali
untuk bisa menguasai semuanya dengan dunia global yang saat ini. Akan tapi setelah Hari Santri itu saya berpikir bahwa santri itu sekarang menjadi satu idola. Satu sampel saja kita punya Kiai Haji Amin, Kiai Haji Ma'ruf Amin yang menjadi wakil presiden yang saat itu, dan sekarang ini pertarungan politik sekarang ini pun juga sama. Jadi yang namanya santri, iya, santri itu tinggal nanti jadi daya tarik sendiri. Jadi istilahnya catatan tersendiri, siapa yang mau digandeng siapa dan seterusnya dan seterusnya. Nah, dalam hal ini karena organisasi terbesar di Indonesia itu adalah NU, maka mereka orang luar menganggap bahwa santri itu ya kita merapat ke NU, maka otomatis kita akan merapat ke santri. Itu menjadi rebutan sekarang ini. Dari tingkat ranting, kemudian tingkat MWC, bahkan sampai tingkat PC. Hampir semua partai politik itu merapat dalam rangka ingin memperebutkan kaitannya dengan warga Nahdliyin atau warga santri yang ada di Indonesia ini. Karena mungkin memang itu Pak ya. Jadi kalau NU ataupun ya kebetulan santri kan cenderung ke arah NU gitu Pak ya. Nah itu memang wong cilik ya. Jadi akar rumput gitu Pak. Jadi sehingga itu jadi ya salah satunya kita punya wakil bupati Kiai Haji Ali Mahsun yang jelas-jelas santri dan kiai yang menjadi wakil bupati yang insya Allah kemarin mampu mendongkrak suara. Jadi minimal warga Meranggen dan Karangawen itu ya karena melihat Kiai Mahsun public figure. Jadi sebagai santri dan kiai semakin diminati. Kalau mungkin pandangan Pak Farid berapa? Karena tidak ada perang nih Pak. Perjuangan para santri sekarang ya sesuai dengan tingkatan usia masing-masing. Ketika usia belajar ya mereka rajin belajar di pesantren, di madrasah, di lembaga pendidikan karena mereka baru taraf belajar. Setelah taraf belajar selesai sampai perguruan tinggi, maka tinggal kesenangan atau terjun di bidang apa mereka akan beraktivitas sesuai dengan kemampuannya. Kalau punya kesempatan untuk menjadi anggota dewan legislatif seperti Pak Olin, ya harus ada santri, harus ada yang di anggota dewan. Mungkin karena mereka santri punya bekal materi dari orang tua yang mampu, dukungan masyarakat yang luas, terus menjadi kepala daerah, ya kan? Ya sah-sah saja, memang harus ada. Jadi mungkin kalau ada pandangan politik itu tabu untuk santri, salah Pak ya? Salah untuk zaman sekarang salah. Justru karena dengan Indonesia itu sekarang adalah dengan sistem pemilihan langsung. Yang pertama pemilihan, yang kedua adalah politik kolegial dalam arti partai politik memiliki satu peranan yang sangat penting sekali dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang ada. Bahkan untuk menentukan siapa calon presiden, siapa calon bupati, wakil bupati itu melalui partai politik, maka sangat perlu sekali bahwa santri ini terjun langsung di dalam dunia politik. Dan itu pun juga sudah diawali dengan oleh para kiai, diantaranya adalah mungkin Kiai Almarhumah Mbah Maimun Zubair yang terlibat aktif di P3, kemudian Mbah Dimyati yang terlibat aktif di PKB, Gus Dur gitu, kemudian termasuk juga Gus Dur. Iya betul. Sehingga beliau memberikan satu contoh bahwa penting karena kebijakan negara itu ya diantaranya partai politik itu sangat berpengaruh dan memengaruhi sekali. Dan tidak harus semua terlibat dalam politik praktis. Terpokok adalah santri atau kiai juga harus ada yang istiqomah di rumah, di pesantren untuk mengajar para santri sebagai cikal bakal kiai yang nanti terjun dalam segala lini di tatanan negara ini. Bahkan mungkin di sini dulu ya diawali dengan Yai Natib dulu, ikut terjun di dunia politik
Dulu Mbah Natif itu DPR juga Pak? DPR Jawa Tengah, Jawa Tengah. PKB. Karena justru ketika partai politik dikuasai oleh orang-orang yang tidak santri katakanlah betul, ya. betul. Malah jadi memang jangan sampai santri sama pemimpin Indonesia itu tidak ada santrinya gitu Pak. Kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu. Baik. Nah, ini tadi santri semakin banyak dilirik gitu Pak. Semakin banyak dilirik. Nah, ini juga saya berkaitan dengan tadi masalah definisi santri Pak. Nah, ini saya pernah mendapatkan satu quote ya dari beliau Mbah Hasyim Asy'ari yang ngendika barang siapa yang mau mengurus NU aku anggap sebagai santriku. Terus siapa yang menjadi santriku akan kudoakan husnul khotimah serta anak-anak cucu. Nah, ini menurut panjenengan ini agak mulai menyempit ke NU Pak. Nah, ini yang dimaksud mengurus NU yang sesuai ngendikan Mbah Hasyim itu pripun Pak Farid? Mengurus NU itu pripun? Mengurus atau ikut memikirkan NU, organisasi terbesar selama di negeri ini. Itu artinya tidak harus jadi pengurus aktif, karena dalam organisasi itu ada anggota partisipan, ya kan? Sebagai anggota warga biasa tapi aktif ikut kegiatan NU. Itu mereka juga ikut mengurus. Jadi tidak harus menjadi pengurus. Yang penting visi NU-nya apa ikut. Iya, ada partisipan, ada anggota aktif, ada pengurus mulai tingkat anak ranting, terus menjadi pengurus ranting, menjadi pengurus MWC, cabang sampai wilayah sampai PBNU. Semua ganjarannya podo. Nah, ya kan? Sing ngurusi di anak ranting, ya ora terus ganjarannya lebih sedikit dibanding sing pengurus-pengurus di PBNU ya tidak. Semua. Bukan semua, berarti yang mengurus di wilayah yang agak posisi besar. Karena PBNU bisa berkegiatan, bisa bergerak kalau nggak didukung oleh pengurus-pengurus di ranting-ranting di bawah dana ranting itu nggak bisa gerak. Betul. Termasuk mungkin yang lebih penting adalah melakukan atau nguri-nguri budayanya NU yang ada di dalamnya. Jadi kalau memang betul bahwa tidak harus jadi pengurus, bahkan saya pernah dan sering mendengarkan itu yang mengendiko saya tidak harus jadi apa-apa. Saya cukup bangga, cukup senang menjadi debu yang menempel di bendera NU ila yaumul qiyamah. Kan begitu. Itu artinya bahwa saya diakui bahwa diri saya sebagai NU itu sudah sangat bangga sekali. Dan harus bisa menanamkan sedikit apa yang saya bisa di NU itu sangat bangga sekali. Di intinya begitu. Intinya ya bahkan mungkin ada hal yang sangat sensitif sekali. Saya mengatakan bahwa NU itu menurut beberapa itu ya karena amaliyah NU itu yang ada di dalamnya ya amaliyah yang harus dilaksanakan dalam agama gitu. Berarti mulai sopan santun, mulai etika, mulai bagaimana cara kita harus berbicara dengan orang yang lebih sepuh, ada bahasa kromo inggil, kromo halus, itu kan sebagai kalau yang tadi diaku santri Mbah Hasyim itu yang berpun. Atau yang tadi yang penting ikut nguri-nguri tadi Pak. Iya. Pengantikan Mbah Munib itu hanya sebatas debu yang menempel di tiang bendera, itu simbol bahwa pengurus NU, orang NU yang ikhlas. Nah, orang-orang ikhlas inilah sebenarnya yang bisa memajukan NU, entah diletakkan di mana, entah di ranting, dimanapun, di PB. Walaupun kadang tidak dampak umum. Iya. Karena debu yang kadang nggak dilewati. Karena sekarang banyak orang yang aktif di organisasi resmi NU, sebenarnya hanya kepentingan sendiri, kepentingan ingin menjadi pemimpin di daerah, kepengen menjadi anggota dewan dan lain sebagainya, mereka sok NU. Tapi orang-orang yang ditanamkan Mbah Imun tadi, orang yang ikhlas, sebenarnya dimanapun dia berada, dia ikhlas nguri-nguri
menghidupkan NU. Gitu. Termasuk di Banyuwangi ini Pak. Kalau Banyuwangi ini kan itu nggih. Kita bisa melihat alhamdulillah nih ya. Jamiah NU ada, Muslimat ada, Fatayat ada, Ansor ada. Ya. Nah ini apakah mungkin itu nih? Karena sebagai warga Banyumeneng yang kebetulan lembaga-lembaga NU-nya aktif, Ya. ini apakah memang harus ikut atau sebaiknya harus atau tadi cukup Pak Kulit? Cukup yang penting ngori-ngori, tidak harus atau sebaiknya? Ya kalau menurut saya terlibat aktif di dalamnya itu salah satu wujud kita ikut nguri-nguri juga, kita ikut terlibat di dalamnya. Karena kalau kita tidak terlibat siapa lagi? Betul. Kan begitu. Jadi jangan pernah bertanya NU sudah berbuat apa untuk kita, tapi apa yang sudah kita lakukan untuk Nahdlatul Ulama. Jadi kalau menurut saya ya pribadi ya warga sini ya seharusnya memang ikut itu. Karena kiblat kita adalah beliau Yai Munif. Bagaimana Yai Munif itu berusaha mengembalikan kembali, menggairahkan kembali NU baik dari tingkat ranting sampai dengan tingkat MPC. Sampai di sini juga dibuatkan gedung. Dengan cara apa? Dengan cara warganya suruh iuran itu dalam rangka supaya memiliki rasa underbi, rasa memiliki. Iya. Wah aku pernah nyembah ning kono itu gedungku dhewe tak rumah dhewe ngene NU kan. Dan supaya terlihat NU-nya di situ sambil megah. Jadi orang masuk itu sudah Jadi ketika NU sudah biarlah ya di Banyumeneng kok sampai sama sekali tidak ngelegiwan itu eman-eman. Iya sangat eman-eman sekali. Berarti tidak mau diakui sebagai santrinya Mbah Hasyim Asy'ari. Sebenarnya tidak hanya di Banyumeneng ya, di desa-desa, di wilayah-wilayah ya di tanah air ini, ketika NU kelihatan ada tantangan, ya kan, dari kelompok-kelompok minhum itu, dari kelompok-kelompok transnasional itu, maka semakin ada tantangan, maka NU semakin akan kelihatan maju dan bergerak. Saat inilah mungkin kelihatan pergerakan itu di mana-mana. Seluruh pelosok tanah air NU mulai sudah ramai itu. Menyinggung tantangan tadi ya, berarti memang tantangan santri khususnya santri NU ini semakin lama ini semakin itu Pak ya? Ya semakin besar. Dan semakin besar. Wong sekarang saja katakanlah yang mengadakan peringatan Maulid Nabi itu kan juga orang-orang NU. Kita diserang sana sini. Kalau kita tidak bisa menjawab ya justru bisa jadi kita akan ikut kan begitu. Tapi kita harus mampu menjawab hal itu. Nah, melihat tantangan itu Pak, tantangan itu kan global ya sana sini. Kemudian juga ada melalui media-media yang mainstream sekarang gitu Bang. Nah terus apakah berarti ini santri juga tidak melulu hanya perlu belajar agama saja Pak? Kira-kira santri itu juga penting nggak sih untuk belajar keilmuan atau keterampilan yang lain Pak? Sangat penting sekali. Penting masalahnya. Jadi untuk menyikapi hal-hal itu tadi maka sangat penting. Bagaimana kita bisa menggunakan HP kalau kita tidak mempelajari HP kan begitu. Bagaimana kita bisa menggunakan media sosial kalau tidak menggunakan media, mempelajari tentang media sosial itu. Sehingga jangan sampai justru santri dibodohi oleh media sosial, akan tapi justru santri harus bisa memanfaatkan yang namanya media sosial. Maka banyak sekarang pondok-pondok modern, pondok-pondok katakanlah salaf juga yang memasukkan dalam tanda kutip kurikulum umum dalam ini adalah kaitannya dengan sekolah-sekolah paket itu, meskipun tidak masuk di dalam kurikulum resminya, akan tapi hampir rata-rata itu ya mereka ada paket A, paket B dan C itu dalam rangka apa ya? Dalam rangka supaya bisa menghadapi tuntutan zaman yang sekarang ini. Sebagaimana pendapat para ulama-ulama salaf di kitab-kitab kuning, kitab salaf ini dikatakan bahwa belajar
ilmu itu ada yang wajib, ada yang fardu kifayah, fardu ain, gitu kan. Kalau belajar tentang hukum, fikih, kaidah, akhlak dan lain sebagainya itu fardu ain. Semua kaum muslimin wajib harus belajar itu. Kemudian ada beberapa ilmu yang dipelajari itu fardu kifayah. Itu juga penting. Cuman fardu kifayah harus ada yang bisa. Termasuk ilmu-ilmu sekarang ini, teknologi dan lain sebagainya harus ada. Jadi misal ada santri dari pesantren, kemudian misal kuliah di jurusan yang mungkin non agama pun ya harus ada. Harus ada. Ya. Jangan sampai nanti santri malah kalah teknologi itu. Ya. Tapi harus bisa dulu ilmu-ilmu yang fardu ain. Harus bisa ngaji sih itu. Nah, bisa ngaji nanti akan belajar ilmu apapun itu fondasinya udah kuat gitu lagi. Jangan sampai santri rame-rame belajar ilmu-ilmu yang fardu kifayah, ilmu-ilmu sains dan teknologi. Sementara ilmu-ilmu yang fardu ain mereka sebenarnya ketinggalan. Betul. Berarti akhirnya yang tadi perjuangan perjuangan santri yang tidak hanya kalau dulu mungkin ikut perang, lah sekarang ini mungkin juga bisa ke arah sana Pak. Perjuangan yang tidak tadi ya dengan penguasaan sains seperti itu. Karena nanti dalam arti begini, kenapa saya menyampaikan bahwa santri juga perlu mempelajari pelajaran umum dalam arti. Karena santri nanti ketika sudah lulus pun juga akan terjun di masyarakat. Jadi tidak selamanya kemudian di pondok sampai meninggalkan tidak. Dan ketika di masyarakat itu problemnya ya kompleks. Ya kompleks. Ya harus menghadapi ketika di situ dituntut. Katakanlah sekarang informasi undangan saja tidak pernah tertulis, makanya WA kan begitu. Kemudian juga banyaknya WA juga yang mudah dihack. Kalau santri tidak bisa kan akhirnya bingung sendiri. Betul. Jadi memang harus bisa. Supaya apa? Supaya ya tidak istilahnya tidak terkejut atau orang kaget ketika terjun di masyarakat. Nah ini di penghujung Mbak, terakhir kira-kira pesan khusus untuk para pemuda Pak ini. Kebetulan kan memang kami dari Karangan Taruna segmennya itu memang ke pemuda Pak. Nah ini kira-kira pesan khusus pemuda di Hari Santri ini, mungkin Pak Farid dulu. Iya, jadi pemuda di sini dalam hal ini ya garis miring para santri ya kan, para santri. Pemuda ini ya para santri. Ya, yang pertama belajar ilmu agama yang cukup semaksimal mungkin sesuai dengan kesempatan dan usia. Karena waktu panjang, umur pendek. Sebagaimana dikatakan Salman Farisi, ilmu itu umur pendek, kebenaran zaman ini masih lama. Karena itu belajarlah ilmu agama sedalam-dalamnya. Setelah itu berkiprahlah sesuai dengan kesempatan, peluang, dan mungkin ya kesukaan. Terjun dimanapun berada. Ini yang terpenting dari kepemudaan ini. Karena pemuda inilah atau santri inilah penerus generasi tua atau penerus para ulama. Santri itu ya calon-calon ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Jadi umur itu pendek tapi zaman masih lama. Jadi harus benar-benar bisa manfaatkan ilmu umur sebagainya. Untuk kalau Pak Oli, monggo Pak. Pesan untuk para pemuda. Kalau saya momentum Hari Santri ini dijadikan satu momentum untuk refleksi. Mengingat kembali betapa besarnya perjuangan kiai dan santri saat itu. Dan tidak hanya sebagai Hari Santri satu kebanggaan, satu dirayakan dengan euforia saja, tetapi saatnya santri di sini dan para pemuda untuk berbenah diri menghadapi dunia global yang semakin hari, semakin bulan, bahkan semakin tahun tantangan itu akan selalu ada. Jadi
tidak kemudian ketika santri pulang dikon melu organisasi tidak mau, bukan, tapi ataupun ketika dihadapkan satu teknologi baru tidak mau yang diajarannya, tapi tidak. Jadi semuanya penting, ilmu agama juga penting, kemudian ilmu umum pun juga penting. Ilmu agama untuk membendengi diri kita, untuk bisa berbuat yang bermanfaat buat masyarakat, kemudian ilmu umum untuk bisa kita menghadapi dunia teknologi dan dunia global yang saat ini yang tantangannya bermacam-macam sekali. Ya, jadi Hari Santri tidak cuma dimaknai simbolis saja Bang, tapi juga harus benar-benar dimaknai perjuangan para santri di zaman dahulu, karena tadi seperti yang disampaikan Pak Farid, umur kita pendek tapi zaman itu masih panjang, jadi harus terutama pemuda harus benar-benar bisa manfaatkan usia mudanya untuk menggali ilmu dan berkiprah ke masyarakat. Baik, obrolan yang sangat menarik sekali Pak Farid dan Pak Ulin, matur suwun sangat. Semoga ini bisa menginspirasi para warga Banyumanik di Hari Santri ini, khususnya juga para pemuda atau para santri. Demikian untuk Malwapati kan juga ada santri-santrinya dan banyak sekali. Semua santri. Semua santri gitu. Amin. Jadi ya itu tadi. Semua santri semoga juga mendapat barokahnya Simbah Munif, Simbah Hasim gitu lagi. Amin. Terus Pak Ulin, Pak Farid, baik untuk suara Malwapati kali ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam suara Malwapati. Terus Pak Ulin.